Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Pol-pol aku pengen berbagi sedikit. Jadi aku nggak paham sih. Oke, pol-pol udah nonton Squid Game belum? Dan setelah nonton, pol-pol gimana? Maksudnya di luar menarik, ngerti lek menarik, yo asik iya. Langsung nonton sehari iya. Saya nggak berhenti nonton iya, bukan masalah itu. Maksudnya kayak ngelihat orang-orang yang nggak punya uang dipanggil dan ditaruh di satu tempat. Dan karena orang ini tahu, frontman ini tahu kalau misalnya orang-orang yang gak punya duit ini bakal melakukan apapun demi duit, lalu dipertandingkan dengan mempertaruhkan nyawa. Melihat itu gimana kesannya pol-pol? Kejam, ya sedikit gak masuk akal, atau ada juga yang mikir gak paham. Jujur aku ngelihat itu paham banget, dan bahkan di satu sisi kalau misalnya kejadian itu terjadi pada aku sekitar 5 tahun ataupun 4 tahun yang lalu, ada kemungkinan aku juga bakal ikut di permainan itu, meskipun tahu resikonya adalah ya mungkin aku bisa bilang gini gak tahu karena ini cuman hayalan ya, tapi aku kayaknya bakal berpikir berat, apakah aku bakal main nggak. Jadi bukan kayak kemungkinan besar nggak, aku punya kayak di satu sisi itu untuk pengen coba ikutan permainan itu, bukan karena asik, bukan karena seru, bukan karena keren, bukan karena waktu itu aku benar-benar kekurangan secara ekonomi. Nggak cuma itu sih, waktu aku kecil sampai aku dewasa sebelum aku kerja itu, keluargaku itu nggak pernah berlebihan, pasti kayak kekurangan atau berkecukupan, terus kekurangan lagi, mau berkecukupan kekurangan lagi, sehingga ngerti rasanya nggak punya duit itu kayak apa, dan rasanya hidup kerja keras tapi masa depan tidak membaik itu kayak apa. Itu aku benar-benar ngerti. Kayak misalnya sama-sama kerja di kantor, gajinya mungkin lebih gede aku, temanku bisa beli mobil karena dia nggak punya hutang ataupun tanggungan untuk orang tua, sedangkan aku dapat beli hadiah dipakai aja kurang gitu loh gajinya, karena aku harus bagi ke orang tua dan juga banyak hal yang harus aku tanggung di luar diriku sendiri. Apalagi di masa-masa aku part time, gajinya udah fix dan waktu yang aku miliki terbatas. Mau kerja 200 jam kan nggak bisa, badanku nggak bisa ngikutin ya kan. Dan juga aku nggak yakin apakah aku bakal bisa bekerja kayak gini terus nggak, fisikku ini bakal kuat nopang nggak ya. Sehingga ngelihat itu aku benar-benar mikir, andaikan aku juga dapat kartu nama itu di waktu aku dulu, mungkin aku bakal mengiyakan untuk ikut mainan itu gitu. Nah mungkin di antara polo yang nggak bisa paham kenapa orang-orang ikut permainan Squid Game, kemungkinan polo hidup mulai kecil itu nggak pernah terlalu kekurangan sehingga ngerasa nyawa itu jauh lebih berharga. Aku setuju, nyawa itu jauh lebih berharga daripada duit. Tapi kehidupan tanpa duit, wah itu semua nggak ada bedanya sama neraka. Dan itu benar-benar susah banget. Dan memang namanya hidup itu kadang ada yang naik, ada yang namanya turun ya kan. Cuman kalau turun terus 20 tahun gini, lama-lama kita juga kayak kehabisan harapan dan nggak bisa gitu loh kayak berpikir positif kayak wah hidupku mulai tahun depan bakal membaik karena udah berharap kayak gitu bertahun-tahun, tapi nyatanya hidup tidak berubah. Jujur setelah aku jadi YouTuber, kehidupanku udah membaik, aku itu selalu mikir aku juga nggak pengen jadi orang tua kayak orang tuaku. Bukan berarti orang tuaku orang yang jelek atau gimana, cuman aku ngerasa kalau bisa aku nggak pengen punya keluarga yang kayak dulu. Kalau aku bisa bikin keluarga aku lebih baik, aku pingin gitu loh. Dan kebetulan setelah aku jadi YouTuber, aku dapat kesempatan banyak kerjasama dengan berbagai tempat. Aku itu mulai bisa menyisihkan sedikit uang. Dan pertamanya uangnya itu mulai tak kumpulkan gitu loh. Dan itu memberikan rasa kayak nyaman banget. Wah, akhirnya lihat rekening itu kayaknya ada uang yang menumpuk gitu loh. Padahal dulu itu sekali masuk adanya semua pengeluaran. Sekarang masuk uangnya itu kayak bisa bertahan gitu loh, dan itu bikin aku seneng banget. Tapi mulai tahun 2020, tahun lalu itu pas mulai awal-awalnya COVID itu kan banyak ya proyek-proyek batal, terus banyak yang di-delay, dan aku juga nggak ngerti apakah proyeknya ini bakal tetap berjalan atau tidak. Dan di situ banyak di antara polo-polo juga yang mungkin mulai melakukan investasi, baik itu saham ataupun cryptocurrency ataupun lainnya. Dan di tahun lalu aku yakin kebanyakan dari polo-polo ataupun siapapun yang mulai saham tahun lalu mungkin mendapatkan profit lumayan, karena tahun lalu itu kan habis hancur gini,
sahamnya ataupun indeksnya, terus ini mulai balik normal. Jadi orang-orang yang ikut ya pasti kemungkinan besar profit. Cuman yang di tahun ini mungkin banyak yang mulai ngerasa bahwa saham itu tidak semudah itu. Mencari uang lewat koin pun ataupun cryptocurrency pun tidak semudah tahun lalu. Karena tahun lalu itu benar-benar pas harganya murah ataupun pas pasarnya hancur sehingga mereka kembali ke normal. Ini bikin banyak orang profit. Sedangkan sekarang ini udah bisa dibilang balik di titik normal sehingga kita beli bisa turun, benar-benar turun dan lebih turun lagi. Dan ada juga perusahaan yang tiba-tiba bangkrut misalnya, ya kan? Sehingga tahun ini terkesan memang lebih susah. Tapi karena aku udah mulai investasi saham tahun lalu dan juga udah ngerasakan profitnya sedikit, aku sendiri juga nggak pengen berhenti gitu. Bukan karena aku pengen menghasilkan uang besar dari saham atau gimana, tapi aku itu menyadari gitu tahun lalu setelah aku mulai mempelajari saham. Kalau kita lihat indeks ya, ataupun ya perusahaan-perusahaan lah, perusahaan-perusahaan besar yang udah berkembang besar gini. Kalau kita lihat bukan masalah kita beli mahal atau murah, tapi kalau ini perusahaan berkembang 20 ataupun 30 tahun ke depan, harganya ini bisa berkali lipat. Dan di antara follow yang sekarang mungkin kekurangan, ada yang mikir, kok papaku itu nggak pernah sih investasiin 1 juta rupiah aja di masa itu di perusahaan mana? Mungkin bank apa ataupun di perusahaan apa gitu. Sekarang ini udah berkali lipat jadi 600 juta gitu misalnya. Ada kayak di Korea misalnya 20 tahun lalu papaku nyisikan 1 juta aja di Samsung, sekarang ini udah jadi miliarder. Cuman kok papaku dulu nggak ngelakuin itu sih. Dan aku juga nggak pengen jadi orang yang kayak gitu. Kalau misalnya sekarang hanya dengan menyisikan 1 juta 20 tahun ke depan ataupun nanti waktu anakku udah dewasa, 1 juta aku ini bisa jadi uang yang gede, kenapa enggak ya toh? Aku juga nggak pengen nanti jadi orang tua yang dibilangi kayak gini sama anakku, Papa kok dulu nggak investasi 1 juta di perusahaan ini? Kan perusahaan ini waktu itu udah bisnisnya udah bagus, udah kelihatan bakal berkembang kan? Kenapa Papa nggak investasi? ya waktu itu Papa sibuk nggak sempat belajar saham. Aku itu nggak pengen gitu jadi orang tua yang kayak gitu. Bukan karena itu orang tua yang jelek, tapi kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu loh. Dan ternyata yang mulai saham di tahun lalu itu nggak cuma Korea. Di Korea usia 20-an, 30-an di tahun 2020 itu banyak banget yang mulai investasi hingga sekarang dan mulai menambah lagi. Nggak cuma di saham, ada juga yang investasi di cryptocurrency. Ada juga kalau di Korea itu kita bisa investasi di copyrightnya lagu. Jadi beli lagu, kalau lagunya ngetrend ya nilai lagunya naik, ya profit kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya jadi bisa dibilang aku itu beli saham bukan untuk profit besok ataupun minggu depan, tapi untuk 20 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. Toh aku harus kerja terus, menghasilkan uang terus ya kan untuk kehidupan sekarang. Tapi uang yang tak sisihkan sekarang ini bisa dibilang tak tanam untuk 20 ataupun 30 tahun nantinya ataupun ke depan gitu loh. Sekarang pasti banyak follower yang bikin Iya Mas Hansol, aku juga setuju banget. Tapi gimana Mas Hansol belajar? itu emang susah. Dan untuk investasi saham sendiri sih menurutku nggak ada cara yang benar ataupun cara yang salah, karena setiap orang ada cara masing-masing. Cara hidup pun kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Nggak kuliah apakah salah? Enggak. Tapi ada orang bilang Kamu nggak boleh nggak kuliah, itu nggak bagus. karena itu pilihan hidup. Sama kayak investasi saham pun memang setiap orang ada cara masing-masing. Ada yang suka trading yang istilahnya beli langsung jual ketika profit. Ada juga yang tanamnya panjang, pokoknya dipegang 20 tahun. Dan aku lebih cocok ke arah situ karena kalau jual beli terus buat aku sih itu lumayan stres gitu loh, harus ngelihat angka terus dan ngelihat chart terus. Mending di waktu itu aku kerja dan fokus di pekerjaan yang sekarang dan biarkan uang yang aku tanam ini bekerja untuk masa depan gitu loh. Dan sebenarnya info-info kayak gini itu bisa ditemukan di banyak tempat. Kita mau nyari di Google, bisa di YouTube, bisa. Cuman masalahnya kita itu nggak ngerti apakah itu infonya bisa dipercaya. Tapi ternyata sekarang itu lumayan banyak gitu loh, kayak tempat-tempat talk show. Kayak kemarin itu aku ikutan di CMSI, yaitu Capital Market Summit and Expo yang diadakan oleh Sim Investing. Nah, mungkin pola-pola ada yang mikir, lah Mas, emang gitu tuh penting? Ada yang nggak tahu tuh, beliau ini terkenal banget. Cobaan Google ya, Lo Keng Hong ini, beliau ini orang yang seperti apa? Investor Indonesia yang
hebat banget. Apa kita nggak pengen gitu loh belajar dari orang-orang ini? Jadi waktu diundang di talk show itu, di situ aku juga membagikan gimana aku investasi dan bagaimana di Korea saat ini anak-anak muda mulai investasi. Dan bahkan ada ahlinya juga yang membagikan gimana sih cara investasi yang baik. Dan bahkan Sim Invest itu punya yang namanya Sim Invest Lab. Dan di situ kita diajari bagaimana kita bisa mengatur keuangan dan investasi secara gratis. Jadi kayak aku ngelihat Squid Game itu jadi mikir, wah ini realistis banget dan aku nggak pengen lagi kembali ke hidupku yang waktu itu. Dan untuk itu sekarang aku harus mulai belajar lebih gitu loh, gimana caranya meskipun uang kecil ini bisa tak sisihkan dan membuat investasi itu bukan masalah kita bisa kaya sekarang atau enggak, tapi membuat kita ini terbiasa ataupun membuat ini sebagai kebiasaan untuk melakukan investasi daripada dihura-hurakan. Dan aku rasa investasi, karena aku seperti yang udah tak sampaikan tadi, aku ngerasa investasi itu yang paling penting adalah lama. Karena semakin lama kita investasi, semakin besar bunganya. Istilahnya kita naruh uang 1 juta wis di bank, bunga 3%. Yang satu naruh 10 tahun, yang satu naruh 15 tahun, lebih besar yang mana? Tentu yang 15 tahun ya kan. Ya sama, di saham juga kayak gitu menurutku. Kita investasi di perusahaan apa, kalau mulainya lebih awal, kemungkinan kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungannya juga lebih tinggi. Nah, jadi melalui video kali ini paling nggak itu aku pengen menyampaikan kepada Bolo. Setelah kita nonton Squid Game, kita tuh seharusnya mulai menyadari realita kita dan juga mulai belajar gimana caranya investasi dengan baik dan benar. Bukan cuman asal cuan ataupun katanya temanku cuan dan ikut-ikutan. Oh corek, mending belajar yang baik. Apalagi kan seperti yang udah tak tunjukkan tadi, ada tempat kita bisa belajar investasi. Dan aku sendiri bersyukur banget karena diundang di situ. Karena selama aku diundang, aku sendiri pun bisa belajar. Apalagi tadi kan udah tak sampaikan ya, Sim Invest Lab itu gratis. Ya, jadi ya dari awalan nonton Squid Game ketemu orang yang bilang nggak paham nonton Squid Game bisa berakhir di investasi gini. Tapi sungguh enggak, realitanya hidup kayak gitu. Memang uang tidak bisa membuat kita bahagia, tapi dengan adanya uang ini bisa mempermudah masalah hidup, meringankan masalah hidup kita. Kalau orang tua sakit, dulu khawatir biaya rumah sakit sehingga harus nyari rumah sakit yang murah dulu. Kalau punya uang yang cukup, paling tidak bisa dibawa ke rumah sakit yang bagus dan uang tidak menjadi masalah. Bayangkan betapa bahagianya itu kita punya orang tua sakit ataupun orang yang kita sayangi ini sakit dan kita itu bisa fokus bagaimana caranya menyembuhkan orang ini daripada khawatir gimana untuk masalah uangnya. Dan agar kita bisa menjadi kayak gitu di masa depan, sekarang kita harus mulai investasi. Oke, jadi ceritanya jadi curhat. Ya, jadi videonya dari curhat jadi kayak gini. Makasih Polo udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.